Pada bagian kedua pengolahan limbah elektronik ini ya, untuk IC, fleksi wire, kemudian kamera ya, itu memang lebih bagusnya kita lebur dulu. Kemudian untuk melebur kita harus benar-benar matang ya, jadi abu. Untuk itu diusahakan seperti saya ini, kebetulan ada tungku buat kupel ya, jadi nanti kita tutup sehingga panasnya akan terkukung di dalam ya, lebih fokus panasnya, sehingga benar-benar nanti IC ini harus matang ya, jadi benar-benar putih dia, sehingga dia ketas, jadi nggak mesti hancurkan dengan tenaga ekstra, cukup disentuh-sentuh saja dengan umpama sumpit ya, dia akan hancur. Nah ini fleksi wire sudah saya siapkan di kowi. Nah ini IC ya, ada dari MPEG segala macam, kita gabung ya, kita sebar ratakan. Nah ini untuk kita bakar, nanti kita tutup ya seperti ini, baru nanti kita nyalakan api pas kena di kowi ya. Saya kerjakan dulu. Setelah dingin ya, nah ini kita haluskan sedikit. Tadi saya gunakan ini ya, di sini saya gunakan mainan pagar ini ya. Kita haluskan, kita seleksi di kertas ini tadi ya, yang bisa ditarik magnet. Magnetnya sendiri kita tutup kertas seperti ini ya. Begitu kita keluarkan magnet, maka yang bisa ditarik magnet, kemudian yang pakai sumpit kita ambil wafer silika ini ya. Jadi silikon chipnya ini itu tidak mengandung emas, dia dari bahan silika ya, jenis kaca silika yang jadi wafer, itu tidak mengandung emas. Itu kita sisihkan lewat sumpit. Kemudian kaki-kaki yang dari nikel ya, sebab nikel nanti membebani pembakaran, juga kita tarik lewat magnet ya. Nah setelah bersih, ini wire yang di dalam plastik itu dari tembaga kita biarkan, dan ini serbuk-serbuk dari IC ya. Nah ini siap kita lebur ya, jadi sekalian tembaganya nanti kita lebur untuk mendapatkan bulionnya. Jadi bulion nanti ya campuran tembaga, campuran logam mulia yang ada di dalam IC dan fleksi wire. Belum kita lebur, ini sudah kita siapkan tadi ya. Kita tambahkan ini ya, borak, soda api ya, soda caustic, NaOH ya, natrium hydroxide ya, itu dengan borak ya. Ini kita larutkan di air ya, ini dilarutkan di air. Tujuannya apa? Borak dan soda api ini tadi ya, soda api itu untuk melebur pengotor-pengotor yang dari epoksi ya, sedangkan borak untuk mengikat. Nah ini kita basahkan ya, tujuannya untuk tidak berterbangan begitu kita membakar. Baru nanti kita kasih timah ya sebagai metal kolektor ya. Ini sudah siap kita bakar. Timah itu akan menjadi metal kolektor, termasuk menangkap juga nanti
tembaga-tembaga tadi yang dari flexi wire sehingga dia jadi bullion. Nah, bullionnya yang kita ambil untuk proses berikutnya. Nah, ini saya bakar dulu, siapkan dulu untuk bakar. Oke, ini siap kita bakar ya. Kita bakar api kecil dulu ya, untuk menghindari berterbangan ya epoksi, debu epoksi ya, debu dari IC. Kita bakar api pelan dulu. Nanti setelah dia mengeras, karena air boraks tadi akan mengikat ya. Ini borak yang kita larutkan plus sedikit soda api ya. Soda api itu gunanya untuk menghancurkan pengotor-pengotor yang berasal dari epoksi ya. Kita tambahkan sedikit lagi. Nanti setelah mulai kering ya, sehingga tidak terjadi heat shock ya, panas, kejutan panas di koi ya, sehingga koi tidak terancam pecah ya, baru kita kencangkan sampai dia lebur menjadi bullion ya, bullion yang berasal dari PB tadi, timah hitam yang kita masukkan sebagai metal kolektor ya, plus tembaga juga yang akan jadi bullion. Nah, cairan bullion nantilah yang akan menangkap butiran-butiran emas atau perak dan logam mulia lainnya yang ada di IC atau flexi wire. Ini sebentar lagi ya, sudah bisa kita kencangkan ya. Kita harus pelan-pelan supaya tidak berterbangan, tidak terjadi heat shock ya. Menghindari heat shock. Nah, nanti ini setelah dia lebur, bullionnya cair, bullionnya kita aduk-aduk merata ya, untuk menangkap semua butiran-butiran halus ya, emas. Baru nanti kita mau tak mau untuk mengambil bullionnya, paduan PB, tembaga dan logam mulia yang ditangkap ya, emas, perak dan seterusnya, itu kita mau tak mau untuk mengambilnya kita harus pecah koi ya, sebab PB sebagai metal kolektor ini nanti akan sedikit lengket ya, mencekram di koi ya. Untuk mengambilnya kita pecah koi, baru kita proses kupel nanti ya. Ini sudah bisa kita sedikit kencangkan lagi. Itu PB sudah mulai cair ya. Ini sudah bisa kita kencangkan. Oke, untuk kita lebur ya. Begitu dia lebur ya, baru nanti metal kolektor yang dalam bentuk bullion campuran metal kolektor PB-nya itu, tembaga dan lain-lain yang ditangkap, itu kita ambil ya dengan cara kita pecah koi. Ini oke, saya kerjakan dulu ya, nanti begitu selesai saya perlihatkan lagi. Ini proses peleburan sudah hampir selesai ya. Kita pastikan dulu bahwa butiran-butiran emas halus itu tertangkap tuh di tengah, itu metal kolektor ya, itu di tengah metal kolektor. Ini sudah hampir selesai ya. Itu di tengah metal kolektor. Kita pastikan dulu semua cairan dari epoksi ya, rumah IC dan butiran-butiran halus itu lebur, cair ya, dan ditangkap oleh metal kolektor yang ada di bawah ya. Di metal kolektornya juga posisi cair ya. Mungkin saya selesaikan dulu, nanti begitu dia dingin ya, baru kita pecahkan koi ya. Begitu selesai dingin, kita pecahkan koi. Oke, ini sedikit lagi untuk selesai, sudah encer sekali. Kita sudah bisa ambil ya bullion yang ada di dalam, di bawah flux ya. Fluxnya saya gunakan tadi sedikit waktu cair ya, waktu awal-awal sebelum kita lebur debunya itu, saya gunakan soda api yang kita cairkan dengan borak yang kita cairkan. Sedangkan begitu dia sudah panas, penambahan fluxnya itu saya tambahkan
borak dan soda api. Ini sudah selesai, kita matikan dulu ya. Dan nanti begitu setelah dingin kita pecah koi. Sembari kita nunggu koinya dingin ya, untuk nanti kita pecah, kita ambil bulion ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit ya tentang pembakar yang saya gunakan. Ini pembakar yang kita gunakan, menggunakan gas kaleng gini ya. Kemudian menggunakan T dari air RO ya, T-nya. Nah, ini tambahan aja pipa tambahan. Kebetulan saya punya ada yang agak melengkung sedikit. Nah, ini asalnya sebenarnya dari burner ini ya. Tapi ini tidak akan sanggup untuk lebur-melebur ya. Dia panasnya ini cuman kisaran 1100. Padahal kita untuk melelehkan itu harus di atas 1450. Sebab besi tembaga dia lebur di 1081, emas di 1062 ya, selisih sekitar 20 derajat Celcius antara tembaga dan emas. Perak di bawah itu lagi sekitar 980-an derajat dia sudah lebur. Nah, tetap aja 1100 ini tidak akan mampu ya, sebab panas 1100 itu dari burner ini. Sedangkan begitu ditularkan ke media, taruhlah tembaga, kemudian ditambah flux, otomatis panas yang color yang disalurkan itu akan berkurang begitu diterima tembaga ya. Lain halnya dengan ini kita pakai air pose ya, ini blowernya ya, blowernya air pose. Nah, ini yang bisa kita atur speednya ya, kita atur speednya. Nah, blower ini dia menggunakan pengontrol gini ya, seperti ini kebetulan saya cabut jadi nggak berfungsi ya. Ini saya cabut, jadi kita tinggal atur nanti kecepatan ya melalui perubahan volume ya, seperti itu perubahan volume dari blower. Nah, blower ini semuanya sudah saya jelaskan di video saya mengenai peralatan survei ya, termasuk kita bikin pelebur untuk ke lokasi ya, sehingga kita begitu ke lokasi untuk sampel ya, sampel yang kita bawa itu sudah kita lebur ya, jadi sudah bisa kita pastikan bahwa di daerah yang kita survei itu berpotensi apa tidak dengan hasil peleburan sampel di lokasi juga. Jadi keluar dari lokasi kita sudah ada keputusan. Nah, detailnya bagaimana cara buatnya itu sudah saya jelaskan di video masalah survei backpacker ya. Nah, ini sementara dingin nanti kita pecahkan, kita tunggu dingin ya. Masih panas sekali. Mau saya jelaskan ya, menunggu ini dingin ya, tadi panas sekali begitu dipegang ya. Nah, ini kaleng gas kita bisa irit sekali, kita nggak perlu beli, cukup dua. Ini kebetulan saya punya dua ya. Kita nanti ini ya, kita buka itu kita bisa sulit tangan satu ya jatuh. Putar di sini, masuk ini ke gas ya, gas LPG 3 kilo atau 12 kilo kita pindahkan. Jadi kita nggak perlu beli, jadi ada regulator untuk menyuntik kaleng ini ya. Namun harus diperhatikan, kita harus sudah tahu isinya ya. Isinya berapa? Nih saya tulis di sini. Dia punya berat kosong 96, sedangkan dia isinya 220 gram. Berarti kita harus 96 plus 220 gram berat ini totalnya nanti ya. Begitu kita isi, jangan oper charge ya, jangan oper pil upnya, jangan sampai oper ya. Ini alat yang kita gunakan sehingga kita tidak perlu beli lagi ya. Koi sudah dingin ya, ini kita pecah koi di air ya, supaya tidak berceceran nantinya ya. Nah, ini bulionnya ya, bulionnya. Nah, nanti bulion ini kita bersihkan dulu ya, baru nanti kita kupel. Ini saya bersihkan dulu, nanti baru kita lanjut kupel. Ini dia setelah kita pipihkan ya, kita pukul bersih ya, cuci, pukul bersih, pipihkan bulion. Bulion ini terdiri dari PB ya, timah hitam sebagai metal kolektor, kemudian tadi tembaga dari plexi wire ya yang tertangkap, dan butiran-butiran emas halus yang ada di IC ya. Sayang IC yang kita gunakan untuk praktik ini IC yang tidak begitu bagus ya, dari IC HP Cina dan Impact ya, bukan prosesor. Namun untuk praktek ya nggak apa-apa, kita mengedukasi ya untuk pengolahan IC, plexi wire ataupun kamera nanti ya. Kebetulan kamera nggak ada ya tadi ya. Yang merupakan paduan metal kolektor ya, PB metal kolektor, kemudian tadi
apa namanya tembaga dari PXI dan butiran-butiran halus emas yang ada di IC ya. Ini kita timbang dulu. Beratnya kurang lebih 16,7 gram ya. Setelah dia tangkap apa namanya tembaga dan sebagainya tadi. Nah, ini untuk kupel nanti saya akan gunakan ini kupel yang sudah jadi ya. Nah, untuk cara buat kupel, kalau mau buat sendiri ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu mengenai olah emas tanpa air raksa, tanpa sianida, sistem peleburan ya. Nah, itu di bagian berapa saya lupa, yang pasti ada di video itu di bagian kupel ya. Kupel itu termasuk cara proses kupeling dan membuat kupel ya. Untuk sekali ini saya beli yang saya pakai yang sudah jadi ya, yang kita beli yang kecil di tipe A6A kalau nggak salah ya, yang kecil. Nah, untuk kupel ini nanti terpaksa akan saya tambahkan sedikit ini ya, sedikit ini perak ya, perak. Kita timbang peraknya, kita tambahkan perak sedikit, sekitar, sebentar kita ter dulu ya, sudah ter sekitar 7 ya, 0,7 gram. Nah, ini kita tambahkan. Gunanya apa? Gunanya itu nanti untuk menyisakan logam mulia di kupel. Karena apa? Timah ini yang ada di dalam dia akan teroksidasi ya, akan menguap, teroksidasi karena oksigen, panas dan oksigen ya. Begitu dia teroksidasi, karena ini tadi dari IC yang sedikit sekali ya, kemudian dari plexi wire yang sedikit sekali, takutnya nanti butiran emas halus yang tertinggal itu sangat kecil di sini. Timah sebagai metal kolektor akan menguap ya. Makanya kita untuk membantu mengambil nanti dari kupel ini, kita tambahkan sedikit perak ya, karena perak kategori logam mulia yang tidak teroksidasi oleh panas dan oksigen nantinya ya. Itu guna penambahan perak. Kalau umpama porsi emas ada di dalam ini besar karena dari bahan yang banyak ya, kita tidak perlu penambahan perak, nggak apa-apa. Memang lebih bagus penambahan perak untuk memperbesar nantinya logam mulia tertinggal dari sisa proses couplling atau proses pembakaran sisa dari oksidasi. Mulai proses oksidasi ya, ini tadi bullion kita taruh di tengah ya, kemudian kita tambahkan sedikit ini ya, perak tadi yang 0,7 tadi ya, gunanya untuk menyisakan nanti karena terlalu sedikit, sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini sudah bisa kita langsung naikkan ininya apa, tekanan apinya ya, sedikit-sedikit dulu. Dan dalam proses kupel ya, itu harus dipanaskan juga couplingnya itu ya, kupelnya di sendiri harus membara ya, merah membara. Makanya saya tempatkan ke dalam ini. Memang ini digunakan, tungku ini digunakan untuk proses kupel ya. Sengaja tidak saya tutup biar kelihatan prosesnya ya, bagusnya ditutup lagi, cuma ini nggak apa-apa, kita buka dulu untuk memperlihatkan prosesnya ya. Oke, ini mulai cair, sudah bisa kita sedikit kencangkan ya, kita tambah tekanan angin ya. Nah, nanti kupelnya prinsipnya harus benar-benar merah membara ya, kupelnya itu sendiri. Makanya kita juga harus bakar ya, kita tempatkan di dalam ini. Nah, begitu dia merah membara ditambah oksigen, dia memiliki kemampuan untuk menyerap ya logam-logam dasar itu. Yang tertinggal nanti hanya logam mulia, mulai dari perak ke atas ya, perak, emas, palladium, platinum dan seterusnya itu akan tertinggal di koi ya. Orang menyebutnya nanti sebagai bin ya, atau butirannya itu ya. Ini ya, oke, saya kerjakan dulu, nanti begitu sudah hampir selesai saya perlihatkan lagi. Takut durasinya nanti terlalu panjang kalau proses ini saya videokan semua. Itu kupel sudah panas ya, base metal juga sudah cair. Nah, ini sudah bisa kita kupel ya. Kalau dia sudah panas, syaratnya kupel ini sudah panas ya, dan base metal sebagai metal kolektornya sudah cair ya. Ini bisa kita oksidasi untuk mempercepat penguapan PB ya, atau timah hitam sebagai metal kolektor. Caranya, gasnya kita matikan, tapi oksigen tetap niup ya, dan proses ini kita ulang ya, seperti itu nanti. Nah, begitu gasnya kita matikan ya, dengan cara menutup knop gas,
cuma hembusan oksigen, maka akan terjadi oksidasi, ditandakan dengan keluarnya asap yang tebal nanti, asap dari PB ya. Ini gas kita matikan ya, itu keluar ya. Nah ini kita biarkan terus ya, dia akan menyusut sendiri ya, dia akan menyusut sendiri terus, teroksidasi, dan dicirikan dengan keluarnya asap ya. Dengan cara oksidasi seperti ini tanpa menggunakan api, oksigen tidak terhalang api, maka akan cepat sekali proses oksidasinya, penguapan melalui oksigennya. Dengan syarat kowinya panas, metal kolektornya juga panas, itu metal kolektornya membara. Nah sekarang kita cuma tiup dengan oksigen ini ya. Nah dia terus terjadi penyusutan secara berlahan ya. Kita tiup terus sampai dia padam ya. Kalau dia padam, kita bakar lagi, nyala apinya. Begitu dia lebur, membara, kita bisa tiup lagi seperti ini. Jadi selama dia cair seperti ini, karena oksigen, kita biarkan dulu proses oksidasinya ya. Nah, ini sudah hampir mati, nanti kita maksudnya sudah hampir padam bara dari ininya, kita langsung nyalakan lagi ya. Kita nyalakan lagi, dan proses ini kita ulang ya. Nanti saya perlihatkan setelah hasil istilahnya oksidasinya selesai ya. Ini saya sekedar menunjukkan begitu cara oksidasi ya. Jadi gas kita matikan, oksigen saja kita tiup, maka akan terjadi penyusupan base metal secara cepat karena proses oksidasi dari base metal atau PB sebagai metal kolektor yang cair. Nah ini sudah kita cairkan lagi ya, dengan cara kita panaskan lagi. Nah sekarang karena dia sudah cair ya, base metal yang di tengah itu bisa kita padamkan lagi dengan cara menutup gasnya ya, sehingga yang meniup hanya oksigen saja. Kita oksidasi lagi ya. Ini proses oksidasi hanya ditiup dengan oksigen, jadi terjadi terus nanti sampai tidak mau lagi menyusut ya. Disirikan tidak mau menyusut, tidak keluar asap lagi, dan tidak timbul gejolak seperti pelangi-pelangi ya di base metal. Berarti dia yang tertinggal hanya logam mulia. Nah sekarang masih terjadi penguapan dan penyusutan, menunjukkan masih ada base metal ya. Nah ini kembali padam dan kembali kita nyalakan lagi ya. Seperti itu prosesnya, kita ulang-ulang. Cara lain untuk kupel, tapi ya memang lebih lambat ya. Kita biarkan nanti ya, kita tutup seperti ini sampai kupelnya betul-betul membara. Nah seperti ini, maka dia akan cair sendiri itu base metalnya, sambil dan nanti akan sedikit menyusut karena proses oksidasi ya. Tapi proses ini kalau kita tidak tiup mati akan lebih lambat. Kita bisa melakukan proses seperti ini ya. Jadi kita biarkan udara sedikit masuk ke sana, maka tetap terjadi oksidasi karena ada oksigen yang masuk ya. Tapi prosesnya akan lebih lambat ya, seperti itu. Ini asap-asap masih terlihat sedikit. Proses coupeling sudah hampir selesai ya. Sudah tidak ada lagi asap yang keluar, berarti sudah tidak ada lagi oksidasi ya dari PB atau timah hitam. Ini mungkin beberapa menit lagi kita matikan. Itu lihat kupel ya, sangat merah membara. Nah itu akan membantu penyerapan base metal logam dasar di luar logam mulia, di samping penguapan melalui oksidasi oksigen. Jadi ada dua cara penyerapan logam dasarnya atau base metalnya. Yang pertama itu melalui penyerapan dari kupel dengan syarat kupelnya harus merah membara ya, seperti itu. Kemudian oksidasi dari oksigen. Jadi begitu base metal kena oksigen, dia akan menguap ya, seperti itu. Nah ini sebentar lagi hampir selesai. Nanti begitu selesai, begitu kupel sudah dingin, saya perlihatkan. Proses kupelan sudah selesai, kita matikan ya. Kita matikan. Oke, kita biarkan dia dingin. Nanti setelah dingin kita ambil ya logam yang tersisa di kupel. Itu logam yang tidak bisa dioksidasi lagi dan tidak bisa diserap lagi. Itulah logam mulianya. Makanya tadi kita menambahkan perak ya. Itu tujuannya adalah untuk mengambil peraknya ya. Kalau kita tidak menambahkan perak, terlalu sedikit butiran emas yang mungkin dapat kita ambil dari kupel. Udah agak dingin ya, kita keluarkan dulu. Nah saya ingin memperlihatkan
ya di sini di kupel ini base metal yang terserap yang berwarna ini ya, berwarna abu-abu ini coklat. Yang putih ini kupel ya, kupel aslinya yang belum menyerap panas ya, belum menyerap apa namanya PB atau base metal ya, logam dasarnya. Nah ini walaupun sudah dingin masih panas ya, nggak bisa dipegang. Nanti begitu dingin kita congkel ya, karena dia agak menempel di kupel ya. Nah, baru nanti kita bersihkan, itulah bullionnya. Nggak sabaran ya, karena mau maghrib ini saya pecahkan aja, kita ambil tadi, terus saya bersihkan sedikit ya sisa-sisa kupel yang menempel. Nah ini tinggal kita, ternyata ini masih banyak apa ya tembaganya, berarti tadi kurang PB gitu ya, kurang masukin PB. Jadi apa namanya, tembaga yang dari plexi wire itu tidak teroksidasi secara sempurna. Nanti kita lebur lagi, apa boleh buat di kowi, kita tambahkan sedikit PB lagi, baru kita keringkan lewat penguapan ya. Ini kejar-kejaran dengan maghrib ya, ini PB ya, timah. Tadi saya sudah panaskan sedikit. Ini tadi dari kupel yang masih banyak tembaganya mau kita bersihkan ya. Ini langsung kita bakar. Ini sorry saya cepat-cepatan karena sebentar lagi maghrib ya. Oke, kita langsung kencangkan saja untuk kita bersihkan ya, dengan cara kita uapkan atau oksidasi ya. Begitu tembaga dan timah hitam atau PB nya melebur, nanti kita oksidasi tiup bakar seperti yang tadi saya contohkan ya. Nah, namun ini saya gerak cepat sedikit karena sudah mau maghrib ya. Nah, itu sudah melebur semua. Apalagi ini tangan satu ya, goyang kalau kita ini ya, istilahnya sambil nyorot sambil ini. Nah ini sudah lebur ya, tuh kelihatan. Mungkin saya selesaikan dulu oksidasi, baru nanti saya perlihatkan ya. Tadi cepat-cepatan sama maghrib. Sekarang setelah nguber juga ya, setelah maghrib baru selanjut. Ini kondisi lagi hujan lagi ya, ini hujan. Semoga tetap suaranya masih oke, terdengar ya. Nah ini terpaksa boleh buat karena nempel ya, kita pecah koi lagi. Padahal seharusnya apabila tadi itu cukup PB nya ya di kupel pada saat kupulasi ya, kupulation, itu tentu masalah ini tidak terjadi. Cukup kita ambil ya, di kupelnya ya, karena sudah teroksidasi, baik itu melalui penyerapan oleh kupel maupun penguapan atau oksidasi dari udara ya ke udara. Nah ini sayang tadi di cupellation PB-nya kurang, sehingga apa boleh buat kita tambahkan PB di koi. Nah otomatis PB sebagai timah dia akan sifatnya agak lengket ya di koi. Nanti kita pecah aja koinya untuk ngambil logam yang sudah kita bersihkan lewat penambahan PB atau timah hitam tadi. Sekali lagi apa boleh buat ya, kita pecah koi ya. Ini harusnya tidak perlu kalau kita tadi cukup PB-nya ya. Apa boleh buat untuk ngambil logam dasar dari kupel yang kita bersihkan lewat penambahan timah hitam, harusnya kita untuk mengambil kita pecah koi ya. Nah ini kita bersihkan dulu sedikit ya di lantai dengan cara kita basah-basahkan seperti ini ya. Lantainya basah, jadi kita ketuk dia, apa yang menjadi kotoran itu lepas ya. Untuk kita lihat setelah kita bersihkan dengan PB ya, dengan penambahan PB di koi biasa tadi, yang akhirnya koinya harus kita pecahkan ya, karena terlalu nempel ya di koi. Kena penambahan PB tadi ya. Ini relatif lebih bersih ya ini, tapi masih ada apa namanya tembaganya. Otomatis juga di sini di bulion ini tadi timah yang kita tambahkan ya 0,7 ya, 0,7 gram tadi, kemudian tembaga yang dari wire yang tidak semuanya teroksidasi
dengan baik. Memang untuk mengoksidasi tembaga, karena tembaga suhunya lebih tinggi dari emas ya, untuk pembakaran otomatis dia lebih lama dibandingkan PB. Nah ini inilah bulion ya, tembaga dari plexi wire emas yang ada di IC ya, serta apa tadi timah yang kita tambahkan ya. Tadi kita tambahkan timah itu sebanyak 0,7 ya. Nah ini kita timbang sekarang berapa posisinya ya. Nanti kita matikan aja biar ini ya, lightnya kita matikan aja biar angkanya terlihat. Sudah di pair 0. Sekarang ada 1,29 gram, 1,3 ya. 1, ini angin saya tutup dulu. Kita taruh di tengah. Kita pair lagi, ulang ya untuk memastikan. 1,32 ya. Berarti 1,32 ini ada tembaganya yang dari wire ya, ada emas mikron yang dari IC ya, dari plexi juga, dari ujung-ujung konektor plexi ya, juga ada PB perak kita tadi yang 0,7. Nah ini mau tak mau kita cukim nanti untuk mengembalikan peraknya, kita larutkan di nitrit ya, perak tembaga, dan emasnya kita turunkan. Kita lihat nanti porsi emasnya berapa ya. Ini nitrit ya, mau tak mau kita mau lihat emasnya ya, kita mau pisahkan sebab emasnya dia tercampur. Perak yang tadi 0,7 kita tambahkan, kemudian emas yang dia tangkap dari IC sedikit-sedikit itu ya ditangkap, kemudian PB termasuk tembaga ya yang dari plexi wire. Ini saya panaskan dulu sedikit ya, sekedar menghangatkan, tidak perlu panas benar. Nah ini kita masukkan ke nitrit ya, atau nitrit asid AlO3. Kita lihat ya, sudah mulai melarutkan. Nah nanti tembaga yang dari plexi wire tadi akan terlarut ya di air, begitu juga perak. Jadi pertama nanti kita ambil ya, kita filter emas kebal ya terhadap nitrit, dia akan rontok ya, jatuh di dasar beaker, kemudian tembaga dan peraknya terlarut. Nah nanti kita ambil emas dan peraknya saja. Untuk tembaga mungkin kita buang saja karena terlalu sedikit ya. Di perak dan tembaga sudah terlarut ya. Nah ini kita lihat tuh di di tengah ya, memang tajam sekali ini ya, itu di tengah serbuk coklat ya untuk emasnya. Nah nanti emasnya kita saring ya lewat corong yang kita kasih kapas ya. Sedangkan tembaga ini terlarut, cirinya di larutan asam nitrat tadi atau nitrit asid tadi, dia menjadi biru ya. Juga peraknya terlarut, sedangkan emas tidak terlarut. Tadi saya puser ya, jadi dia ngumpul ke tengah, itu di tengah. Nanti kita filter ya, kita ambil emasnya, kita bakar emasnya, kemudian perak yang di larutan kita ambil, sedangkan untuk tembaga mungkin kita buang saja. Itu emas ya, yang hitam-hitam di dasar beaker. Nah itu mau kita saring ya. Nah sama seperti yang kemarin ya, di video pengolahan emas, untuk kuantiti yang kecil seperti kemarin ya, yang emas mikron kemarin dari PCB, sama ini di tengahnya kita sumbal kapas ya, jangan terlalu kerap. Yang penting kapas nanti bisa menahan butiran-butiran emas yang ada di bawah beaker ya. Itu, nah ini kita filter dulu airnya sehingga dia lancar ya, lancar. Ini baru nanti ini kita itu yang hitam, kelihatan nggak? Yang hitam itu, yang hitam kita semprot air ya, baru kita masukkan lagi ke sini dan kita bilas dengan air. Kalau bagusnya air panas. Jadi nanti air ini, air nitrit yang kita filter, kita tambahkan air bilasan sehingga volumenya nambah. Nggak apa-apa untuk mengurangi ketajaman air waktu kita mau ambil perak ya. Itu emas ya, tertahan di kapas, itu sedang saya bilas dengan air panas ya, biar nanti ini bertambah volume air untuk mengurangi ketajaman keasaman ya.
kita mau ambil peraknya nanti. Jadi kita ambil perak, kita ambil emasnya. Emas bisa langsung bakar, sedangkan perak nanti kita endapkan lagi dengan menggunakan natrium chloride ya, atau garam ya. Ini sudah dibilas air panas ya. Saya cuma bilas 2 kali aja, gak apa-apa. Bagusnya sih lebih sering lagi bilasnya ya. Tapi karena ini emasnya sedikit, ya udahlah. Ini sudah saya tempatkan di bawahnya itu keramik baru ya. Masih ada sedikit lagi, nanti kita ambil ini ya. Nanti saya ambil kapasnya untuk sapu ya, masih ada tertinggal sedikit, saya kerjakan dulu ya. Ini sudah saya bersihkan sedikit, tadi ada tersisa ya, sudah. Kemudian sisa air nitrit yang sudah kita tambahkan air bilas ya, jadi terjadi penambahan volume untuk mengurangi ketajaman keasaman nitrit ya. Sekarang kita tinggal tambahkan larutan natrium chloride ya, atau larutan garam yang sudah saya larutkan ya. Gunakan garam yang tidak beriodium ya, garam krosok bisa, tidak beriodium. Tinggal kita tambahkan ke larutan sisa filter dari nitrit tadi untuk mengambil peraknya. Oke, itu peraknya sudah ya, terlihat peraknya mulai mengendap. Kebetulan saya nggak ada pengaduk, ini aja ya, saya pakai buat ngaduk, pinset ya, diaduk supaya apa namanya natrium chloride-nya merata ya, untuk menurunkan perak yang ada di larutan. Nanti ini juga kita filter tadi ya, seperti tadi maksudnya ya. Kita kasih kapas garam perak yang sudah diturunkan oleh larutan natrium chloride, nanti kita filter juga sama seperti kita filter emas tadi, dan kita bakar barengan, nanti kita taruh di koi baru juga. Sekarang kita lagi filter peraknya ya, sama seperti tadi, kita kasih kapas itu. Nanti kapas yang halus-halus ini yang mengambang itu ditangkap, sedangkan ini ya itu peraknya ya, perak kloridanya ya di bawah, kelihatan nggak? Sebenarnya kalau porsinya banyak, kita tinggal dekantasi ya, maksudnya airnya dibuang pelan-pelan ini peraknya ya. Tapi karena ini sedikit, ya udahlah kita saring aja, kita tangkap di corong ini. Oke, kita kerjakan dulu. Sebenarnya perak yang ngambang-ngambang ini ya, secara kuantiti tidak begitu signifikan ya. Ini perak yang sudah kita buang airnya tadi ya. Ini sebenarnya bisa langsung dibakar, cuman dengan penambahan redaktor ya. Nanti kita tunjukin. Yang pasti kita tunggu ini kita saring dulu. Nanti kita kasih air ya, air panas kali aja untuk mengurangi sisa kimia. Baru kita sisa air panasnya kita tuang ke sini ya. Baru kita gabungkan untuk kita masukkan ke koi. Tadi perak chloride nya sudah kita ambil ya, ini dari sini, dan airnya kita sudah, ini air terakhir ya. Sementara nunggu saring ya, kita kerjakan dulu, bakar dulu yang emas ini yang sedikit itu tadi ya. Sebelum kita bakar, kita kasih borak sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Nah, kalau mau dibasahkan juga tidak apa-apa, sedikit ya, karena ini kuantitinya sedikit sekali, supaya apa, tidak berterbangan ya begitu kita bakar. Oke, saya bakar dulu, saya siapkan apinya. Kita bakar dengan api kecil dulu ya, untuk menghindari emas yang sangat sedikit ini bertebaran ya. Maka kita bakar pelan dulu dengan api kecil. Nanti begitu borak sudah mulai mengikat ya, dan kapas penyaring emas tadi sudah mulai kering dan terikat borak, baru kita kencangkan. Mungkin untuk menghindari durasi terlalu panjang, saya cut dulu videonya, nanti hasilnya saya perlihatkan. Ini sudah hampir selesai ya, kita matikan. Ini tetap masih terlalu kecil ya, nanti mau tak mau kita harus, untuk dapat melihat, kita menggunakan lux ya, kayak kemarin. Oke, sudah kita matikan. Nanti kita gunakan lux untuk melihat ya. Sementara nunggu dingin, nah ini sudah siap ya. Ini filter sudah kita bilas ya, filter itu sisa ininya,
perak chloride-nya ya, yang tertahan kapas, dan tadi yang kita ambil langsung dari hasil penuangan yang tertinggal di media ya. Kita gabungkan, nanti langsung kita bakar juga. Untuk perak ya, ini kita kasih ini soda api ya. Ini soda api ya. Gunanya soda api ini adalah mereduksi ya. Karena ini garam perak yang putih yang kita saring tadi itu adalah garam perak. Nah, dengan penambahan soda api atau soda caustic, dia merubah garam perak itu menjadi peraknya ya, atau perak chloride menjadi peraknya melalui panas ya. Begitu panas, soda caustic merubah mereduksi perak chloride menjadi peraknya. Perak chloride ya sudah kita kasih soda caustic ya sebagai reduktor. Sekarang kita bisa panaskan ya perlahan dulu sebelum kita lebur ya. Jadi biar kapas ini hancur dulu ya, gosong dulu, jadi abu dulu ya, sambil kita melarutkan soda causticnya ya. Nah, ini dikasih air sedikit tidak apa-apa ya, soda causticnya biar sedikit terlarut di air ya, soda causticnya terlarut di air juga untuk menghindari berterbangan ya kapas yang menangkap perak yang kita filter tadi. Oke, ini sekali lagi untuk menghindari durasi yang terlalu panjang, nanti saya potong dulu, nanti begitu mau selesai saya perlihatkan. Sudah hampir selesai ya, kita matikan. Oke, itu ya peraknya, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kita ambil ini peraknya ya, ini peraknya. Sedangkan emas ya, porsinya jauh lebih kecil ya. Nanti kita perlihatkan, ini sudah dingin ya, dengan loop sama seperti kemarin. Ini emas, ini perak. Ini perak setelah kita bersihkan ya, kita timbang. Berat peraknya 0,65 ya, 6,05. Tadi kita masukkan 0,7 ya, atau 0,7 gram. Ini hasilnya 0,6, tadi 65, 64, 62 gram ya. Berarti ada pengurang sekitar 8 mili ya. Nah, ini wajar karena seperti ini masih ada sedikit tersisa ya. Berarti perak yang kita masukkan tadi pada saat coupling tujuannya adalah untuk membesarkan volume sisa dari proses couple ya. Karena prinsipnya logam mulia termasuk perak ini ya, dia tidak akan tidak akan teroksidasi dan terserap oleh couple ya, sehingga dia tidak akan menyusut. Namun nyatanya penyusutan ya 0,66 ya, karena memang ada sedikit seperti sini ya. Itu intinya, perak bisa kita recovery, namun volume yang bisa kita ambil base metalnya juga lebih besar, sehingga emas ya, ini emas tadi bisa kita ambil juga. Kalau kita mau ambil langsung emas seperti ini, itu emas 1, 2, 3, 4, 5 titik, itu tentu akan sedikit lebih ya, karena sulit dikumpuli, ada berapa titik banyak. Nah, nanti saya besarin ya, kita perbesar, kita lihat di bawah penerangan dengan pembesaran loops ya. Kita zoom nanti. Ini ya emas sudah di zoom ya. Ini karena kita sulit untuk menyatukannya. Ini 1, 2, 3 yang kelihatan ini ya. Sebenarnya ada, kalau di mata kelihatan beberapa titik, ini juga ya. Nah, ya, yang pasti 1, ini 2, 3 emasnya ya. Itu karena emas dari IC yang sedikit sekali ya, otomatis emasnya juga kecil. Nah, makanya kita harus bantu tadi ya dengan menggunakan perak ini ya, ya, supaya kuantiti yang bisa kita pisahkan itu lebih lebih banyak ya. Kalau kita tidak tambahkan perak ya, tentu emas tadi akan sulit sekali untuk kita ambil ya.
Oke, ini kalau kita tidak tambahkan perak ya, otomatis kita untuk proses tadi penyaringan pelarutan itu akan sangat sulit. Makanya tadi di awal pengerjaan kita tambahkan perak. Tapi kalau kuantitinya banyak seperti saya sudah bilang tadi, itu tidak perlu penambahan perak. Ini karena kuantitinya sendiri sangat kecil ya, nempel kecil-kecil. Jadi sudah saya perlihatkan, otomatis kita harus penambahan perak. Dan perak sendiri relatif tidak terjadi penyusutan ya, karena di sini masih ada sisa perak sedikit. Kalau kita timbang tadi ada 0,6 5 atau 6 berapa ya, dibandingkan kita awalnya 0,7, relatif tidak terjadi penyusutan karena memang perak termasuk logam mulia yang tidak mau dia teroksidasi ataupun terserap pada saat proses coupling. Demikian video bagian kedua pengolahan limbah elektronik ini ya, melalui proses assaying atau lebih dikenal dengan istilah pyrometallurgi. Prosesnya coupling dan hasil walaupun dari sampel IC yang sangat sedikit, flexi wire yang sangat sedikit, semoga tetap menjadi video edukasi yang memberikan inspiratif kepada pengolah sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.